Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fira Syaira, saya dari kelas 9G. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer yang berlangsung pada 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa di mana Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Masa demokrasi parlementer juga disebut sebagai masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku merupakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung pada 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. Sistem sementara menurut UUD 1950 adalah parlementer. Artinya kabinet disusun menurut perimbangan, kekuatan, dan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Sistem kabinet dalam demokrasi parlementer ini adalah second kabinet. Dari tahun 1950 sampai 1959 telah terjadi 7 kali pergantian kabinet seperti pada tabel ini. Hampir setiap tahun terjadi pergantian kabinet. Jatuh bangunnya kabinet membuat program-program kabinet tidak dapat dilaksanakan sebagai mestinya. Yang kedua, sistem kepartaian. Sistem kepartaian pada masa ini adalah multipartai, yaitu suatu sistem kepartaian yang memiliki banyak partai politik, seperti pada tabel ini. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan persaingan antar partai. Pemilu 1955. Pemilu ini adalah pemilu pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 19 September 1955. Pemilu tahap pertama untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat Undang-Undang Dasar yang tetap untuk menggantikan UUD sementara 1950. Gangguan keamanan pada demokrasi parlementer. Pemberontakan yang terjadi pada masa demokrasi parlementer adalah pemberontakan Angkatan Perang atau Adil atau APRA, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS, pemberontakan Andi Aziz, dan pemberontakan PRRI dan Permesta. Kebanggaan pada masa demokrasi parlementer. Pada masa demokrasi parlementer Indonesia banyak mengalami gangguan stabilitas politik dan keamanan. Namun ada kebanggaan tersendiri pada masa ini, yaitu penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika atau KAA dan Deklarasi Juanda. Konferensi Asia Afrika atau KAA diselenggarakan pada 18-24 April 1955 di Bandung. Konferensi ini dihadiri oleh 29 negara. Setelahnya berakhirnya KAA, beberapa negara di Asia untuk Afrika untuk memperjuangkan nasibnya untuk mencapai kemerdekaan dan kedudukan sebagai negara berdaulat penuh. Selain itu, KAA menjadi awal akhirnya organisasi gerakan non-blok. Selanjutnya, penetapan deklarasi Juanda dilakukan dalam Konferensi Hukum Laut PBB kedua tahun 1982 atau UNCLOS 1982. Pengakuan atau deklarasi Juanda menyebabkan luas wilayah Republik Indonesia meluas hingga 2,5 kali lipat. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki kondisi pada masa parlementer. Di antaranya adalah Gunting Syafarudin, sistem ekonomi gerakan Benteng, nasionalisasi perusahaan asing, finansial ekonomi atau FINEK, dan rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa ini banyak dipengaruhi oleh politik dan permasalahan ekonomi. Kemudian disusunlah suatu konferensi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi. Menurut garis besar konsepsi tersebut, pendidikan umumnya dan pendidikan teknik dilaksanakan dengan perbandingan 3:1. Maksudnya setiap ada 3 sekolah umum diadakan 1 sekolah teknik. Selanjutnya pada bidang kesenian muncul 3 organisasi seni lukis, seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta.